Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami untuk mencari tahu bagaimana kita bisa mencari rival sepadan untuk pemilihan Capres Cawapres tahun depan. Kita saat ini telah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, pagi Bang Saud. Pagi Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, 4-10 Agustus tidak lama lagi pencalonan Capres Cawapres, tapi sampai sekarang kita belum tahu siapa yang definitif, kecuali kita tahu bahwa Pak Jokowi akan maju lagi dengan didampingi oleh orang yang juga masih belum kita ketahui. Tapi di sisi yang satu lagi ada kemungkinan Prabowo, ada juga yang mengatakan mungkin bukan Prabowo. Kalau Anda melihatnya kira-kira bangunannya seperti apa, Mas Gun-Gun? Kalau saya lihat indikasi-indikasi yang muncul belakangan dari konstelasi yang kemudian berkembang, saya membaca kemungkinan besar, peluang yang terbesar di Pilpres 2019 adalah rematch antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Kenapa? Kalau Jokowi udah jelas lah ya, dia sebagai incumbent punya modal politik yang besar, dukungan 6 partai di parlemen, 3 partai non-parlemen, dan sepertinya step untuk kemudian mengonsolidasikan kekuatan itu menjadi jauh lebih memungkinkan, lebih mudah. Yang memang titik kulminasi politik, terutama menyangkut dinamika ego sektoral yang belum mencapai titik akomodasi politik, itu penting diatasi oleh kubu Pak Prabowo. Kenapa? Karena ada tentu ego sektoral Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, dan juga jangan diabaikan PAN. Itu dalam konstelasi itu. Tetapi kalau bicara nama yang kemudian berpotensi besar menjadi penantang Jokowi adalah Pak Prabowo. Mengingat apa? Pertama, Bang Leo, itu tentu kita harus memperhatikan yang disebut dengan dampak figur itu pada insentif elektoral pemilu legislatif, ya kan? Ini yang sering mungkin di ranah akademik disebut sebagai kotel effect. Dan itu saya membaca kalau kemudian Prabowo menjadi kingmaker atau menjadi sosok yang tidak menjadi penantang Jokowi sebagai kandidat, apa rela kemudian Partai Gerindra kehilangan momentum itu yang kemudian punya potensi bisa menggerus suara di pemilu legislatif, gitu ya. Kenapa? Jawabannya karena selain polarisasi yang sudah terbentuk sejak 2014 dan kemudian itu terus kumulatif menjadi semacam aspek punya dampak psikopolitis pada basis konstituen Partai Gerindra. Ini juga tentu dalam konteks tertentu akan menjadi modal politik atau bahasa elektoralnya, insentif elektoral bagi Gerindra ketika Prabowo kemudian dimajukan, gitu. Mas Gun-Gun, kalau kita melihat kalau katakanlah benar Jokowi versus Prabowo, maka kalau Jokowi kita tahu sebagai incumbent sudah banyak mengerjakan pekerjaan dan itu bisa menjadi modal untuk maju di dalam kampanye dan sebagainya. Tetapi kalau untuk seorang Prabowo, apa kira-kira yang bisa digunakan sebagai modal untuk mengalahkan petahana selain mungkin sentimen primordial ataupun sentimen-sentimen negatif seperti masalah utang misalnya atau masalah kemiskinan, apa yang kira-kira bisa digunakan oleh penantang Jokowi? Kalau Prabowo kemudian menjadi kandidat, menurut saya yang pertama yang akan dikapitalisasi adalah konsistensi Prabowo dan Partai Gerindra itu berada di luar kekuasaan, gitu ya. Artinya positioning, karena hanya PKS dan Gerindra kan yang kemudian dari sejak 2014 itu tidak beralih peran dari kelompok di luar kekuasaan, dan sentimen pada figur dan partai yang kemudian berada di luar kekuasaan secara konsisten itu dalam beberapa hal itu juga kerap kali menjadi insentif elektoral. Contoh misalnya keberadaan PDI Perjuangan dulu 2 periode di luar kekuasaan itu cukup memberi sumbangsih pada keterpilihan PDIP juga di pemilu. Kemudian yang kedua tentu adalah isu-isu yang akan menjadi kelemahan incumbent, begitu ya. Contoh misalnya dalam beberapa hal sering narasi-narasi kelompok di luar kekuasaan, terutama teman-teman elit Gerindra,
itu kan mengkapitalisasi isu pertumbuhan ekonomi, ya kan, dan kemudian juga yang tadi mungkin tidak pro-nya Pak Jokowi pada kebijakan-kebijakan yang dianggap secara subjektif itu tidak pro, misalnya kelompok Muslim gitu. Padahal tentu ini satu pernyataan yang menurut saya perlu diperdebatkan karena dalam beberapa hal itu tentu proses mengkapitalisasinya akan sangat dipengaruhi oleh subjektivitas kepentingan kelompok. Ya. Baik. Berarti nanti kita tinggal tunggu ya Mas Gun-Gun ya, 4 sampai 10 Agustus akan ada nama capres-cawapresnya. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu mepet seperti Bang Saur tadi sampaikan, karena bagaimanapun proses itu butuh ketelitian dan jangan kemudian melampaui waktu yang sudah ditentukan. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Gun-Gun Haryanto sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Pagi. Ya, Bang Saur, memang tadi menurut Mas Gun-Gun adalah paling mungkin seorang Prabowo yang akan menantang seorang Joko Widodo. Kalau kita melihat itu, apakah ini bisa menghadirkan rival yang sepadan tadi itu, Bang? Tadi ditentukan juga oleh faktor wakilnya. Dan siapa pula wakilnya Pak Jokowi. Saya kira makanya faktor wakil itu menjadi perbincangan yang berkepanjangan. Tadi disebutkan juga mengenai kapitalisasi positioning sebagai oposisi. Memang dari riset yang dilakukan misalnya oleh Saiful Mujani, William Riddle, dan Gus Ridho, yang muda itu cenderung memilih yang oposisi, ingin perubahan. Yang tua itu cenderung ingin memilih yang incumbent, yang mempertahankan. Tapi ada pertanyaan berikut, yaitu seberapa besar orang muda yang datang ke bilik suara. Ternyata bahwa yang muda itu lebih suka tidak memilih. Oh begitu akhirnya? Iya, jadi itu memang apakah kapitalisasi positioning sebagai oposisi itu efektif untuk menjual, itu masih pertanyaan besar. Tadi juga disebutkan tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden Prabowo, itu tidak memberi insentif elektoral kepada partai. Bagi Gerindra? Iya. Tapi menurut saya ada beberapa contoh bahwa pilihan terhadap partai itu berbeda dengan pilihan terhadap calon presiden. Iya, benar. Ya contohnya 2004. Betul. Ya kan, PDIP lebih besar suaranya daripada Demokrat. Tetapi Pak SBY yang menjadi menang. presiden. Walaupun ada perubahan yang cukup mendasar, yaitu pemilunya dilakukan serentak. Ya, dan itu baru pertama kali. Benar. Sehingga tidak ada bukti empirik untuk mengatakan apakah serentak itu masih menyebabkan perbedaan dampak elektoral atau tidak. Tapi mungkin ketika diumumkan di awal, kan ini pendaftarannya kan 4 sampai 10 Agustus. Nah itu mungkin yang akan mempengaruhi elektoral favornya untuk Gerindra itu. Iya, mempengaruhi secara hipotesis. Tetapi kan riset hasilnya secara empirik baru setelah dilakukan perhitungan. Iya, belum pernah ada ya Pak. Belum pernah ada karena pertama kali. Benar. Karena itulah pemilu besok, terutama Pilpres, itu memang menjadi sangat menarik. Dan bertambah menarik karena memang masih menjadi teka-teki besar. Siapa pendamping? Bahkan harus juga boleh ditegakkan asumsi belum tentu Prabowo. Belum tentu Prabowo yang menjadi capresnya? Iya, karena koalisi mengenai siapa yang menjadi capres itu kan belum pernah diumumkan secara resmi. Itu kan baru miliknya Partai Gerindra. Iya, baru Gerindra yang menyatakan ya. Iya, jadi yang sedang berlangsung saya pikir dengan masuknya SBY ke dalam koalisi itu, yang terjadi adalah barangkali tawar-menawar. Ini proses tawar-menawar yang alot, dan apakah sampai kepada konsensus yang menyenangkan semua pihak, termasuk PKS. Betul. Pertanyaan soal menyenangkan semua pihak itu menarik karena ada kemungkinan juga beberapa orang mengatakan kalau kemudian Prabowo maju capres, cawapresnya bukan dari PKS, mungkin PKS akan menarik diri. Ini bagaimana dampaknya kepada percaturan politik, kita akan bahas selepas jeda. Bang Saud dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.